Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Nah, sekarang kita pagi ini akan belajar tentang materi barisan dan deret geometri. Nah, untuk kompetensi dasar dan IPK-nya, yang pertama untuk kompetensi dasar 3.6, yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk IPK-nya 3.6.5 itu menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri. 3.6.6-nya itu menentukan rasio dari suatu barisan geometri. 3.6.7 itu menentukan jumlah dari suatu deret geometri. 4.6.1 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan. 4.6.2 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluruhan. 4.6.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga majemuk. 4.6.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anuitas. Untuk tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran discovery learning, moda daring, virtual class atau Google Classroom atau Google Meet atau SPI sesuai dengan learning management system di sekolah serta metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menjelaskan dan menentukan barisan dan deret aritmatika dan geometri dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, juga menggunakan literasi digital, kelas maya, literasi baca tulis, literasi numerik, dan literasi sains untuk meningkatkan kemampuan abad 21, yaitu berpikir analitis, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah secara jujur serta menanamkan kemandirian dalam belajar sebagai perwujudan rasa syukur terhadap anugerah ciptaan Tuhan yang Maha Esa serta memiliki sikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, langsung saja ke materi barisan dan deret geometri. Nah, sekarang kita akan mencoba, misalkan ada sebuah kertas gitu kan, selembar kertas. Pertama, kertas itu kita lipat keempat sudutnya ke tengah. Mungkin seperti ini bisa dilihat di gambar. Nah, yang keduanya itu lipat lagi keempat sudutnya ke tengah-tengah dan ulangi proses itu mungkin sampai 4 kali. Nah, bisa kita lihat yang kertas pertama itu luas hasil lipatannya itu 1/2 satuan luas. Untuk kertas yang kedua menjadi 1/4 satuan luas, yang ketiga 1/8 satuan luas, dan yang keempat itu 1/16 satuan luas. Nah, silahkan pikirkan. Nah, ini adalah barisan geometri gitu kan. Nah, ini contoh-contoh barisan geometri yang lainnya. Misal yang barisan yang pertama itu 2, langsung 6, kemudian 18, kemudian 54, dan seterusnya. Yang kedua itu 5, kemudian negatif 1, kemudian 20, kemudian negatif 40, dan seterusnya. Yang barisan selanjutnya 27, kemudian 9, kemudian 3, dan kemudian 1, dan seterusnya.
kita dapat katakan bahwa barisan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN merupakan barisan geometri jika U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 atau UN per UN dikurangi 1. Nah, jadi kita bisa disebut bahwa itu adalah barisan geometri jika memiliki rasio. Nah, jadi misalkan seperti tadi ya, rasio pada contoh barisan yang sebelumnya itu tadi kan, U pertamanya itu 2, U keduanya itu 6. 6 per 2 sama dengan U3 per U2, 18 per 6 sama dengan 54 per 18. 54-nya itu U4 dan 18-nya itu U3. Hasilnya itu adalah 3, jadi rasionya itu adalah 3. Misalnya rasio ini bisa dikali atau dibagi. Selanjutnya misal untuk contoh yang tadi U1-nya itu 5, U2-nya itu negatif 10. Nah, kemudian selanjutnya U2-nya itu negatif 10, U3-nya itu negatif 20. Kemudian U4-nya itu negatif 40 dibagi U3-nya itu 20. Nah, hasilnya itu rasionya negatif 2. Nah, untuk selanjutnya bisa dicoba sendiri, dibuktikan sendiri. Nah, kemudian jadi untuk rumus umum suku ke N barisan geometri dengan suku pertama A, ya, diingat bahwa suku pertama itu A dan rasio itu R dapat ditentukan sebagai berikut. U1-nya itu A ya. Tolong diingat baik-baik, suku pertama itu bisa kita simbolkan A saja gitu kan. Nah, untuk U2 itu A R, R-nya itu rasio. U3 itu A R kuadrat. Nah, U4-nya itu AR pangkat 3. Nah, jadi dan seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa rumus umum suku ke N-nya itu UN sama dengan AR N dikurangi 1. Nah, mohon untuk diingat gitu kan, suku ke N barisan geometri rumusnya itu UN sama dengan AR, A-nya itu suku pertama, R-nya itu rasio, N dikurangi 1. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama itu. Tentukan suku ke-7 dan suku ke-N dari barisan geometri berikut. Nah, kita lihat barisannya itu 9, kemudian 3, kemudian 1, dan kemudian 1/3 dan seterusnya. Nah, UN sama dengan rumusnya itu UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. A-nya itu 9, R-nya itu negatif. R-nya itu 1/3. Nah, kenapa R-nya rasionya itu 1/3? Nah, kan tadi rumus rasio itu adalah U2 per U1. U2-nya itu 3, U1-nya itu 9. Jadi kita bisa simpulkan 3/9 itu menjadi 1/3 dan N-nya itu 7 yang suku ke-7 yang ditanyakan. Jadi maka bisa dilihat kan, 7 itu 9 dikali 1/3 pangkat 7 dikurangi 1, sehingga 9 dikali 1/3 pangkat 6, jadi dikali kan menjadi 9/3 pangkat 6 sama dengan 1/3 pangkat 4. Nah, kenapa menjadi pangkat 4 kan? 9-nya dirubah menjadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat 6 kan menjadi dikurang gitu kan. Jadi hasilnya itu 1/3
3 pangkat 4. Nah, jadi sama dengan 3 pangkat 4 itu adalah 81. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 sama dengan 81. Jadi 1 per 81. Nah, untuk sekarang kita mencari suku ke N-nya atau bisa disebut rumus umumnya. Gitu kan. Rumus umum suku ke N dari barisan yang ini. Gitu kan. Nah, jadi N-nya kan kalau tadi N-nya itu 7 karena yang dicarinya itu 7. Nah, sekarang N-nya jangan dimasukkan gitu kan. Jadi yang dimasukkan ini itu hanya A dan R. A-nya itu 9, R-nya itu 1/3. Langsung saja 9 dikali 1/3 pangkat N dikurangi 1 jadi menjadi 9 dikali 3 pangkat 1 dikurang N sama dengan 3 pangkat 3 dikurang N. Kok menjadi 3 pangkat 3? Kan di sini 3 pangkat 1. Nah, 9-nya itu dirubah menjadi 3 pangkat 2-nya. Karena ini dikali, pangkatnya itu ditambahkan. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi sehingga menjadi 3 pangkat 3 dikurangi N. Kemudian deret geometri. Untuk definisinya U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Sampai UN gitu kan, bukan seterusnya. Merupakan suku-suku dari suatu barisan geometri. Nah, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN itu disebut deret geometri. Nah, jadi kalau tadi barisan itu mungkin seperti pola. Nah, kalau deret itu adalah penjumlahan dari barisannya. Nah, jadi rumus umum jumlah N suku pertama dari deret geometri adalah, nah, bisa dilihat ada dua rumus. Nah, kalau untuk yang di atas itu untuk R kurang dari 1 dan untuk yang kedua itu untuk R lebih dari 1. Nah, untuk A-nya itu adalah suku pertama. Jadi ingat ya, untuk A itu adalah suku pertama dan R adalah rasio. Nah, S ini adalah mungkin singkatan dari sum atau penjumlahan. Jadi jumlah suku ke N gitu. Nah, langsung saja ke contoh. Hitung jumlah 7 suku pertama deret geometri. Nah, bisa dilihat negatif 2 ditambah 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/4 dikurangi dan seterusnya. Nah, yang diketahuinya itu A-nya itu negatif 2, R-nya itu negatif 1/2 dan N-nya itu 7 karena kan jumlah 7 suku pertama. Nah, karena R-nya itu negatif 1/2 itu kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang 1 dikurangi R pangkat N. Langsung kita substitusikan A-nya dan R-nya dan N-nya gitu kan ke rumus Sn. Nah, jumlah 7 suku pertama deret geometri. Nah, negatif 2 dikali 1 dikurangi negatif 1/2 pangkat 7 per 1 dikurangi negatif 1/2. Nah, hasilnya itu negatif 2 dikali 1 ditambah 1 per 128 per 3/2. Nah, jadi sama dengan negatif 4. Oh, kok negatif 4? Nah, kan ini 2 itu dikalikan 2 menjadi 4. Kan. 1 ditambah 1 per 128 itu menjadi 129 per 128. Nah, jadi kan sisa 3. Jadi per 3. Nah, per 3-nya kita keluarin menjadi 1/3. Jadi negatif 4 dikali 129 per 128 dikali
1/3. Jadi negatif 4 menjadi negatif 43/32. Jadi jumlah 7 suku pertamanya itu adalah negatif 43/32. Selanjutnya, deret geometri tak hingga. Tak hingga disebut jumlah sampai tak hingga suku. Ini untuk contoh deret konvergen. 1 ditambah 1/3 ditambah 1/9 dan seterusnya. Kemudian 100 dikurangi 50 ditambah 25 dikurangi dikurangi 12 1/2. Suatu deret geometri tak hingga mempunyai jumlah tertentu atau konvergen jika rasio deret tersebut terletak pada interval negatif 1. Jadi R-nya itu rasionya itu antara negatif 1 dan 1 gitu kan. Perhatikan juga deret geometri tak hingga berikut. Selanjutnya 1 ditambah 4 ditambah 16 dan seterusnya. Kemudian deret geometri selanjutnya 2 dikurangi 6 ditambah 18 dikurangi 54. Pada rasio pada masing-masing deret tersebut adalah 4 dan negatif 3. Jika deret tersebut diteruskan, nilainya akan semakin besar dan tidak terbatas. Deret yang demikian disebut deret geometri divergen. Langsung ke contoh. Suku pertama suatu deret geometri itu 24 lebihnya dari suku kedua. Suku pertama itu suatu deret geometri yang 24 lebihnya dari suku kedua ya. Ingat, dan jumlah tak hingga deret geometri tersebut adalah 54. Tentukan rasio deret geometri tersebut. Di U1 itu sama dengan U2 ditambah 24 karena kan U1 itu 24 lebihnya dari suku kedua. Jadi U1 itu sama dengan U1 dikurangi U2 itu sama dengan 24. Kan rumus U1 itu suku ke-1 itu A dan suku kedua itu AR sama dengan 24. Jadi maka persamaannya itu A dikali 1 dikurangi R sama dengan 24. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk selanjutnya kan diketahui jumlah tak hingga deret geometri tersebut adalah 54 gitu kan. Yaitu A per 1 dikurangi R itu kan 54. Dari pernyataan di atas itu kita bisa peroleh 1/2 persamaan ke-1 dibagi persamaan kedua yang akan diperoleh 24/54. A dikali 1 dikurangi R per A itu sama dengan 24/54 gitu kan. Dioperasikan sehingga menjadi 1 dikurangi, karena A-nya itu dicoret ini kan gitu. Jadi 1 dikurangi R pangkat 2. Sehingga kan menjadi 9R kuadrat dikurangi 18R ditambah 9 sama dengan 4. Jadi sehingga kita akan mendapatkan R-nya itu 5/4 atau R-nya itu mohon maaf ini 5/3 mungkin ya, bukan 5/4. R-nya itu sama dengan 1/3. Karena S tak hingga hanya berlaku untuk, jadi R-nya itu di antara negatif 1 dan 1, maka nilai R yang memenuhi adalah 1/3.
Nah, jadi ini rasionya itu adalah 1/3. Nah, selanjutnya untuk pertumbuhan gitu kan. Silahkan bisa dibaca, pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Nah, artinya kuantitas objek tersebut bertambah. Nah, langsung ke contoh. Untuk ini adalah pengaplikasian dari deret geometri. Nah, ini untuk pertumbuhan. Penduduk sebuah kota mengalami peningkatan 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Jumlah penduduk di kota tersebut 900.000 jiwa. Nah, tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Nah, kita identifikasi karena ini soal cerita gitu kan, kita identifikasi per kalimat. Nah, bisa dilihat bahwa penduduk sebuah kota itu mengalami peningkatan 2% tiap tahun. Nah, berdasarkan sensus 2010 diketahui jumlah penduduknya itu 900.000 jiwa. Nah, jadi yang ditanyakannya ini adalah jumlah penduduk ketika di kota tersebut pada tahun 2017. Nah, diketahuinya itu A-nya itu atau suku pertamanya itu gitu kan 900.000 jiwa. I-nya itu 2%. R-nya itu rasionya itu sama dengan 1 ditambah I gitu kan. 1 ditambah I-nya itu kan tadi 0,02. Jadi 1,02 itu R-nya. N-nya itu 2017 dikurangi 2010 ditambah 1 sama dengan 8 tahun kan. Kalau kita hitung 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 gitu kan. Jadi N-nya itu 8 ya, karena kan dihitung dari 2010. UN sama dengan AR N pangkat N dikurangi 1, itu untuk rumusnya. Nah, silahkan perhatikan dan buktikan sendiri gitu kan menggunakan. Nah, jadi hasilnya itu jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017 adalah 1.033.817 jiwa. Nah, untuk peluruhan kurang lebihnya itu adalah kebalikan dari pertumbuhan. Jadi perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun kan. Kebalikan dari pertumbuhan. Nah, langsung ke contohnya. Sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2013 seharga 500 juta. Nah, mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin tersebut pada tahun 2018. Nah, diketahui A-nya itu atau suku pertama ya. Suku pertamanya itu adalah 500 juta. Nah, I-nya itu adalah 5%, 0,05 gitu kan. Rasionya itu karena ini peluruhan jadi 1 dikurangi I. Nah, menjadi sehingga rasionya itu 0,95. Nah, N-nya itu adalah 6 gitu kan. 2018 dikurangi 2013 itu 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, langsung gitu kan sama seperti yang tadi gitu kan menggunakan rumusnya. UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Nah, silahkan coba buktikan sendiri gitu kan. Jadi harga mesin pada tahun 2018 itu adalah 368.468,75 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita ke bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga
yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba menentukan nilai akhirnya ya gitu kan. Sebenarnya bunga majemuk itu banyak. Kita menentukan nilai akhirnya saja gitu. Nah, ini untuk rumus nilai akhir gitu kan. MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, langsung ke contoh. Berapakah nilai akhir sebuah modal yang sebesar 1.500.000 yang diperbungakan selama 9 tahun dengan bunga majemuknya itu 6% per triwulan. Nah, kita ketahui triwulan itu kan 3 bulan. Nah, dalam 1 tahun itu berarti ada 4 triwulan gitu. Maka 9 tahun ya tinggal 9 dikali 4 gitu kan, menjadi 36 triwulan. Jadi besar modal setelah 36 triwulan adalah, silahkan bisa dicoba gitu kan sendiri. Nah, hasilnya itu menjadi 12.220.950 rupiah. Nah, itu teh untuk nilai akhir sebuah modal yang sebesar pertamanya 1.500.000 diperbungakan selama 9 tahun dengan bunga majemuk 6% per triwulan. Nah, ya mungkin bisa dilihat dulu kembali. MN itu adalah nilai dalam jangka periode N gitu kan. N tadi itu N-nya itu 36, berarti nilainya dalam jangka waktu 36 dan triwulan. M-nya itu modal awal. Nah, modal awalnya itu kan 1.500.000. I-nya itu suku bunga. Suku bunganya itu kan 6% tadi per triwulan, dan N-nya itu ada periode atau waktu. Nah, untuk selanjutnya anuitas. Anuitas adalah pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Waktu antara pembayaran yang berurutan dan berdekatan disebut interval pembayaran. Nah, silakan bisa dibaca untuk selanjutnya akan pahami mungkin ya secara seksama. Nah, dan ini adalah rumus dari anuitas gitu kan. A sama dengan N dikali 1 per nilai 1 ditambah I pangkat negatif N. N-nya itu nilai N itu dari 1 sampai P. Nah, langsung ke contoh. Misal kita punya hutang sebesar 800.000 rupiah dilunasi dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 6% per tahun. Tentukan besar anuitas. Itu untuk rumusnya. Nah, silahkan bisa dicoba sendiri gitu kan pembuktiannya. Nah, jadi A-nya itu nanti besar anuitasnya itu menjadi 230.870.873 rupiah. Nah, itu akan dibayar selama 4 tahun. Nah, per tahunnya itu mendapat bunga ada bunga 6% gitu kan. Mungkin sekian untuk materi barisan dan deret geometri. Mohon maaf banyak sekali kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, semoga kalian sehat selalu semangat dalam belajarnya, tetap rajin, jaga kesehatannya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.